warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filda Roro Andari Pambudi dengan NIM 1807685 dari 5D PGSD. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pengelolaan kelas dengan subtema pelaksanaan pengelolaan kelas dan tips membuat kelas agar kondusif dan tenang. Nah, sebelum membahas kepada inti materinya, saya akan menjelaskan apa arti dari pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan, memelihara, dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Ari Kunto dalam Jaramah dan Zain berpendapat bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau membantu dengan maksud agar dicapainya kondisi optimis sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar mengajar seperti yang diharapkan. Pelaksanaan pengelolaan kelas. Pelaksanaan pengelolaan kelas. Langkah-langkah yang harus dilakukan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran menurut Jaramah dan Zain pada tahun 2006 meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, membuka kegiatan pembelajaran melalui apresiasi, yaitu mengaitkan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan apa yang sudah dipelajari sebelumnya maupun dengan pengalaman atau pengalaman yang sudah dimiliki oleh peserta didik. 2. Menjelaskan program pembelajaran yang harus dilakukan peserta didik, yaitu menginformasikan tujuan dan program pembelajaran yang dirancang guru pada tahap pra-pembelajaran. 3. Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan belajar peserta didik, termasuk mengatur waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran maupun mengorganisasikan peserta didik dalam pembelajarannya maupun individu, kelompok, dan klasikal. 4. Penyajian bahan belajar dengan pendekatan yang sesuai, baik itu pendekatan ekspositori, inquiry, eksperimen, ataupun discovery. Dan yang kelima, memotivasi kegiatan belajar peserta didik melalui penguatan, penjelasan, penghargaan, ataupun apresiasi terhadap perilaku belajar peserta didik. Dan yang terakhir, yang keenam, melakukan penyesuaian kegiatan belajar peserta didik berdasarkan analisis kondisi pembelajaran yang terjadi agar kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan peserta didik. Nah, pada kesempatan ini juga saya akan memberikan tips membuat kelas yang kondusif dan tenang. Untuk tips yang pertama adalah menerapkan metode atau model pembelajaran yang bervariasi. Kelas yang kondusif sangat dipengaruhi oleh mood siswa untuk mengikuti pembelajaran. Metode pembelajaran yang monoton yang itu-itu saja tentu membuat siswa merasa jenuh dan bosan. Maka dari itu, alangkah baiknya dalam mengajar, cobalah beberapa metode atau model pembelajaran yang menyenangkan agar siswa menjadi lebih aktif dalam terlibat proses pembelajaran sehingga perasaan bosan mengikuti pembelajaran bisa diminimalisir. Dan yang kedua, menjadi guru yang tegas. Biasanya suasana belajar tidak kondusif disebabkan oleh guru yang kurang tegas terhadap anak didiknya sehingga siswa kebanyakan bermain-main atau melakukan aktivitas lain sementara gurunya sibuk menjelaskan. Alangkah baiknya seorang guru memiliki ketegasan agar murid lebih menghargainya. Tegas bukan berarti keras ya, namun lebih tepatnya memiliki
soul insight atau karisma sehingga murid lebih segan untuk melakukan hal yang kurang baik saat belajar. 3. Menyepakati aturan bersama. Langkah selanjutnya yang bisa Anda coba untuk mengatasi kelas yang tidak kondusif adalah membuat aturan bersama siswa. Misalnya aturan tata tertib, perilaku, dan lain-lain hal yang bertujuan agar siswa tidak melakukan sesuatu yang di luar batas wajar. Untuk hukuman jika melanggar aturan yang telah disepakati bersama bisa dengan memberikan hukuman yang mendidik seperti membersihkan ruang kelas atau dengan menghafal perkalian. Yang keempat, menjadi guru yang menyenangkan. Nah, membangun komunikasi yang baik, menganggap siswa seperti anak sendiri atau seperti adik sendiri, mendengarkan keluh kesah siswa, minta saran dan pendapat dari siswa lain adalah beberapa cara yang bisa dilakukan agar disenangi oleh siswa. Kurangi sikap otoriter dalam belajar dan berusahalah menjadi guru yang dirindukan oleh siswa Anda. Tips yang kelima, yaitu mengatur posisi duduk siswa sebaik mungkin. Posisi duduk siswa bisa juga menjadi penyebab kelas menjadi kurang kondusif. Anda bisa merotasi tempat duduk siswa. Anda juga bisa menempatkan siswa yang nakal atau suka mengganggu temannya di posisi paling depan agar Anda bisa mengawasinya. Sekali-kali model tempat duduk juga bisa dirubah seperti model tapal kuda, model diskusi, dan juga model berhadapan. 6. Mendesain kelas agar nyaman. Kelas yang pengap, berdebu, kotor, bau, dan sirkulasi udara yang kurang baik bisa menjadi penyebab pembelajaran kurang kondusif. Maka dari itu, usahakan agar kelas menjadi ruangan yang sejuk dan juga indah yang didesain agar para siswa merasa betah di kelas. Selain itu, Anda bisa mempercantik kelas Anda dengan media-media pembelajaran yang bervariasi di dinding kelas. 7. Biarkan siswa berkreasi. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkreasi. Guru adalah fasilitator, motivator, katalisator, dan juga mediator. Guru tidak boleh otoriter dan menguasai pembelajaran, namun biarkan siswa yang lebih berkreasi. Bukan teacher center, melainkan student center. Guru memposisikan diri sebagai media, pengarah, dan juga motivator. 8. Belajar di luar ruangan. Mungkin persepsi kita selama ini tentang kelas adalah keliru. Sebagian mengartikan kelas sebagai tempat belajar, padahal hal tersebut kurang tepat. Karena arti kelas yang sebenarnya adalah rombongan belajar. Misalnya, kelas 1 artinya rombongan belajar tingkat pertama. Jadi, ajaklah siswa Anda untuk belajar di luar ruangan, biarkan mereka belajar secara kontekstual dan bermakna. 9. Memberikan nasihat. Nasihat adalah cara yang bijaksana untuk menyentuh hati siswa agar mau berubah menjadi lebih baik. Ajaklah atau tenangkan suasana kelas, kemudian berikan nasihat yang bisa membuat siswa menjadi sadar akan tugasnya sebagai siswa. Dengan nasihat yang tepat dan baik akan membuat siswa sadar sendiri dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai siswa, sehingga lebih bersungguh-sungguh untuk mengikuti pembelajaran. Dan yang tips terakhir adalah tips ke-10, yaitu bercanda. Agar pembelajaran bisa menyenangkan, terlalu serius juga kurang baik. Sebaiknya diselingi beberapa candaan, lebih tepatnya dengan candaan yang positif.
Dengan menyelingi pembelajaran dengan sedikit candaan, maka suasana pembelajaran tidak menjadi tegang dan tidak kaku, sehingga siswa lebih nyaman dalam belajar. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.